Tapi waktu dia ditanya sendiri kan tidak ada pesaingnya. Betul. Dia merasa bahwa wah saya itu kalah ini. Belum apa-apa sudah diomongkan. Kalau kamu nggak kepilih kan. Ini ya, yang ini satu ini bisa jadi giveaway. Apa kira-kira pertanyaan yang mau dikasih Mas? Pertanyaan sekarang atau nanti? Sekarang boleh, nanti boleh. Nanti aja. Oke. Pertanyaan nanti tunggu di akhir sesi. Ya, di akhir sesi. Karena kita masih lanjut. Tapi ini kira-kira batiknya ya. Nah, oke Mas, kembali ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kira-kira sudah 26 tahun di sana, bekerja sebagai dari graduate sampai sekarang sebagai manajer, kemudian dalam hal menyeimbangkan bukan kejiwaan, menyeimbangkan apa ya? Energi positif dan negatif gitu ya. Yin and yang berkesenian gitu selama 26 tahun. Apa Mas yang mau kira-kira yang mau diwariskan ya? Bukan artinya ya sebagai sesepuh atau sebagai orang tua kepada kita yang muda gitu loh Mas. Ya sebetulnya kalau kaitannya dengan pekerjaan itu ya bekerja dengan giat. Ini kayaknya klise aja. Jawaban yang normatif saja kan. Ya karena kan kita nggak tahu juga seperti apa nantinya. Yeah. Kita nggak perlu terburu-buru untuk men-setting bahwa kita nantinya akan di posisi mana. Kita ikuti aja alurnya supaya kalau orang Jawa bilang tuh nerimo ing pandum. Nerimo ing pandum itu tidak terus berserah diri, tetapi sudah berupaya. Ikhtiar. Ikhtiar itu catat. Jadi ikhtiarnya ada. Yang menentukan mesti sudah ada garisnya, terima bandung. Kemudian kalau untuk yang masalah di pekerjaan gitu ya, sebetulnya kalau kayak semacam tips ya, tapi tips juga nggak bisa juga saya ngasih tips, karena kalau tips itu artinya orang kalau sudah mengikuti tips-tips itu harusnya dia bisa. Gitu. Tapi kan belum tentu bisa, jadi tipsnya jadi salah kan. Jadi bukan tips. Jadi ya gambaran umum saja lah. Saya menggambarkan gini, kalau untuk teman-teman yang masih galau, masih punya pemikiran bahwa saya punya target tahun ini nanti harus jadi ini, kalau enggak nanti saya harus keluar atau harus pindah perusahaan. Itu kan karena ya pilihan orang itu sebetulnya. Boleh aja sih orang mempunyai target seperti itu, tapi kalau saya sendiri tidak seperti itu pemikirannya, tidak perlu terlalu ambisi berlebihan gitu. Biarlah posisi itu berjalan, karena yang memilih kan nanti dari atasan. Nah ada cerita aja mengenai Bangau dan Angsa. Ini cerita anak-anak, cerita andalan klasik nih. Cerita andalan yang menginspirasi. Bangau dan Angsa. Bangau dan Angsa. Jadi ceritanya itu ada suatu telaga yang mana diisi oleh komunitas di perairan di situ. Jadi ada ikan, ada banyak lah, ada penyu, ada bebek, ada bangau, ada angsa. Nah si bangau ini kalau orang bilang itu bangau tontong itu bangau yang sudah botak, sudah tua. Nah itu dia sebagai pengawas di telaga itu. Pengawas telaga itu. Dia tahu persis kondisinya di telaga itu seperti apa. Dia ngawasin apa nih Mas? Dia ngawasi telaga itu. Komunitas dia sudah punya bagian-bagian sendiri. Buaya kamu bagian sini, kamu bagian ikan-ikan sebelah sini, bagiannya sendiri, supaya bisa hidup harmonis dan saling mengganggu. Nah, suatu ketika ada angsa yang memang sudah lama juga di situ. Angsanya udah lama, sudah beranak pinak di situ. Dia tuh merasa kepedean ya. Jadi dia sudah tahu cara berenang yang baik si angsa itu. Kemudian kemampuan dia untuk membuat kecepatan speed berenang itu dia juga sudah terlatih gitu. Kemudian juga dia udah tahu juga daerah sana itu daerahnya buaya, nggak boleh nih saya ke sana. Nah, karena dia sudah terbiasa, maka dia mencoba nyerempet-nyerempet area sana. Kemudian sama si Bangau dibilang, ya tapi itu bukan daerahmu itu. Ya salah, saya kan sudah punya keahlian. Nah, inti ceritanya pada waktu dia masuk ke situ dikejarlah sama buaya kan. Juga sama buaya. Tes itu. Ternyata apa yang sudah dia punyai tadi yang
skillnya seperti apa, kemampuan seperti apa, kemudian dia sudah mengetahui kondisi seperti apa, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Hampir terkejar ya. Setelah sudah napasnya terengah-engah, terus ngomong sama Bang O, tolong nih gimana Bang O? Udah, kamu harus berpikir kamu punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kamu bisa terbang. Nah, baru ingat ya ternyata angsa lagi bisa terbang. Nah, aku angsa kok nggak terbang-terbang kan gitu. Nah, ya terbang dia pergi. Nah, inti ceritanya itu sebetulnya tiap orang itu kan hanya punya, yang dibutuhkan adalah kompetensi dia. Nah, kompetensi seseorang itu terdiri dari 3. Yang udah umum kan? Jadi skillnya, kemampuannya, skill, kemudian knowledge, pengetahuannya, kemudian attitude, skill, knowledge, attitude, atau perilaku kan itu ya. Nah, skillnya dia udah ahli, udah tahu, kemudian knowledge-nya, pengetahuannya dia udah ngerti. Kalau kaki kiri dia gerak-gerakkan, maka dia belok kiri dengan cepat. Kalau ekornya ditarik ke belakang kena air, maka dia akan memutar 180 misalnya seperti itu. Nah, dia udah tahu. Yang sulit itu adalah attitude, perilaku. Kadang-kadang orang itu semakin bertambah pengetahuannya, semakin banyak skillnya juga, ilmunya. Kadang-kadang perilakunya nggak, jadi bukan perilakunya memburu, tetapi ada yang dia lupa gitu. Sehingga kompeten itu tidak setiap saat. Iya kan? Kalau knowledge, pengetahuannya nambah terus, di training terus gitu. Kemudian skillnya, dia bekerjanya ya rutin seperti itu, dia tahu metodenya dan sebagainya, dia bertambah terus. Attitude itu kadang-kadang yang menjadi kendala, kadang-kadang dia lalai, tidak mengikuti ini, itu bagian dari perilaku. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan kemampuan dari engineer gitu ya, engineer nanti satu kelompok atau karyawan dari satu karyawan yang pengen berkarya yang naik gitu kan, lebih tinggi lagi selain dari kemampuan dari kompetensi dia. Itu juga dia sendiri juga harus punya prinsip atau pinginnya seperti apa. Maksud saya seperti ini. Ada orang yang berpikiran yang penting yang diambil itu adalah projo atau bondo. Apa sebutan projo atau bondo? Golek projone apa bondone itu kalau filsafat dari Jawa ya. Itu projo itu adalah kedudukan. Kemudian kalau bondo itu adalah wellness atau kesejahteraan. Yang dicari yang mana ini? Kalau orang buru-buru atau memang kepinginnya menjadi posisi yang lebih di puncak itu nggak akan selesai puncaknya itu. Puncak itu kan ada terus itu ya. Dia ada terus. Di atas langit masih ada langit lagi. Dan itu juga akan diperbutkan banyak orang. Semakin ke atas kan posisinya semakin piramid kan, itu udah umum lah. Udah mungkin udah pada tahu yang saya maksud, supaya mana yang mau dipertimbangkan tuh, apakah wellness ya sudah. Selama saya di posisi itu sudah mencukupi buat saya, buat sudah sejahtera gitu. Kemudian apakah saya juga perlu mencari projo atau kedudukan. Kadang-kadang kita memilih kecenderungan ke arah projo, maka bisa jadi saya akan keluar, saya mencari perusahaan yang lebih kecil. Sehingga kesempatan saya itu menjadi besar di situ. Ikan besar di kolam kecil. Ikan kecil di kolam besar. Itu kan. Ya itu pilihan sih. Sehingga saya nggak bisa disebut membuat tips ya. Nah kalau itu kan tergantung masing-masing orang ya. Saya mau kalau sharingnya itu adalah dipikirkan dulu aja, jangan sampai jadi semacam itu tadi ambisi ya. Kalau ambisi itu jadi kemerungsung, jadi rasanya tuh waktunya kok cepat sekali gitu ya. Langsung ini sudah segini, sudah 10 tahun kok enggak ini. 15 tahun ya. Sehingga bisa jadi dia mengorbankan yang tadinya keluarga kumpul karena kemerungsung akhirnya pisah.
akhirnya pisah tempat bukan pisah pisah tempat. Gitu. Padahal dulunya dari masing-masing keluar semua. Begitu udah ngumpul satunya sudah berpikiran seperti itu, akhirnya pisah. Lah fungsinya ngumpul tadi seperti apa? Kalau bisa diajak dua-duanya ya jelasin aja itu mungkin itu. Tapi itu adalah pilihan, jadi bukan bukan tips ya. Oke, betul ya. Kemudian apa ya? Biasanya yang saya dengar itu ya, dengar dari teman-teman engineer kah atau yang lebih tinggi sedikit itu, media management itu ada juga yang ngobrol aja sih sama saya bahwa bagaimana sih yang dimaui oleh suatu perusahaan. Orang seperti apa yang dimaui supaya menduduki posisi itu. Nah sebetulnya itu memang hak prerogatifnya atasan yang membutuhkan atau usernya. Karena kalau menurut saya begini, makanya saya sebut tadi projo tadi, kedudukan tadi atau orang menduduki. Posisi lah maksudnya. Nah, itu sebetulnya setiap orang itu mempunyai semacam empat karakter. Oke, banyak lagi tadi ada ada 4 karakter. Ini menarik ini. 4 karakter posisi orang. Misalnya saya itu harus punya 4. Jadi sebagai leader, sebagai manager, sebagai entrepreneur, sebagai entertainer. Oh gitu ya. Leader, itu kita bahas satu-satu. Manager, entrepreneur, entertainer. Jadi kalau istilah leader ini menurut saya menurut bukunya Joyoboyo. Kalau di anu enggak nih, ini menurut saya, jadi kan boleh saja saya berpendapat kan. Oh iya Mas. Iya, jadi ada 4 sebetulnya. Tiap orang tuh harus punya 4. Harus punya. Jadi dia sebagai leader, dia bisa memimpin. Iya, dia bisa memimpin kan, namanya bahasa Inggris saja ini kan. Memimpin. Dia bisa memimpin, artinya orang-orang lain tuh bisa melihat dia punya kemampuan untuk memimpin. Nah, jangan sampai kita memimpin bisa taunya orang-orang nganggep itu opo. Tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa memimpin. Ya tentunya banyak kriteria-kriterianya lah memimpin. Tapi ini singkatnya seperti itu. Kemudian harus bisa menjadi manajer. Jadi manajer itu bukan nama posisi sebetulnya. Kalau saya kebetulan nama posisi manajer, tapi dalam manajer sendiri itu harus ada 4 tadi. Si pribadinya Nah, manajer sendiri apa nih? Manajer sendiri adalah orang yang bisa mengatur kan, manage kan? Oke, managing. Jadi bagian di bahasa Inggris aja. Bahasa Arab ya. Manajer. Ya, jadi mengatur. Tadi memimpin, sekarang bisa mengatur. Ya mengatur keseluruhan, mengatur fungsi organisasi bisa berjalan atau mengatur masalah keadministrasian di suatu perusahaan atau pekerjaannya jalan. Iya kan, mengatur semua itu. Nah, itu fungsi dari manajer. Terus satu lagi kita fungsi sebagai dua lagi entrepreneur. Entrepreneur itu bukan berarti pengusaha, tapi dia mempunyai ide kreatif ya. Dan yang nggak biasa gitu. Karena mungkin itu diperlukan juga dalam misalnya di posisi di kepala tambang head gitu ya. Maka dia harus punya ide kreatif. Iya, agak out of the box gitu ya, berbeda. Out of the box. Jadi ide-ide kreatif itulah atau yang nantinya menjadi bagian dari improvement itu ya istilahnya kan. Itu bagian dari entrepreneur dia. Dia punya jiwa entrepreneur. Kalau enggak kan ya ngikuti aturannya aja terus. Enggak ada yang dicoba gitu aja. Dia sesuai apa yang sudah ditetapkan. Itu aja padahal mungkin ada cara-cara lain. Betul, ya. Sehingga nanti sifatnya dia kaku. Iya kan? Kalau misalnya Pak ini orangnya mau pergi ke sana, menurut aturan nggak bisa. Nah, kalau menurut aturan terus, ya memang aturannya seperti itu. Tapi kadang-kadang kan ya perlu ada kebijakan. Nah, itu sebagai entrepreneur. Kemudian lagi sebagai entertainer. Entertainer pengertian umum apa? Menghibur apa ya kayak ya menghibur kan, entertain kan, mengentertain. Jadi memang sebagai kepala atau chief atau projo
Brojol. Itu harus punya juga jiwa entertain. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang bersifat bukan menghibur terus dia harus dagel harus ini enggak, tapi membuat dia menjadi ngeblend atau luwes dalam memimpin suatu grup working tadi ya. Departemen bisa, section bisa, atau grup yang lebih kecil lagi juga bisa. Karena itu dipentingkan juga supaya dia tidak terlihat kaku. Iya. Ya tapi itu bisa nggak kita bilang, makanya dari mana dulu ya, leader itu, saya pernah baca buku ya benar, bisa berada di atas balkon melihat orang berdansa, tapi kita juga harus bisa di tengah-tengah orang berdansa, gitu Mas ya. Iya, kalau Jawanya kan ing ngarso bangun karso, ing yo apa itu? Lupa. Iya. Kemudian yang belakang itu turturi handayani. Jadi dia bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Artinya bisa membuat suatu grup tadi atau section atau departemen atau memimpin suatu group working tadi, dia bisa untuk mendorong supaya maju. Seperti itu. Itu kalau yang entertain. Kalau enggak itu nanti akan masuk kantor misalnya, ketemu pagi Pak, ini udah habis itu rutinnya begitu aja, nggak kelihatan kalau orang Jawa bilang semana atau membaur atau lebih friendly. Nah, mungkin kalau friendly malah tahu ya. Semana nggak tahu ya. Friendly bahasa Arab ya. Semana itu friendly gitu maksudnya. Semana itu friendly, itu bahasa Jawa. Ya artinya bawahan itu mau deket nggak sungkan atau takut gitu ya. Jadi suasananya lebih enak. Nah masalahnya sekarang begitu orang sudah punya 4 kriteria tadi kan, itu menjadi bagian menjadi bekal sebagai chief atau sebagai pimpinan di suatu grup tadi. Kira-kira ideal gitu Mas. Nah, cuman Mas 4 itu. Cuman masalahnya kan sekarang misalnya perusahaan mau ada promosi. Ini ada posisi kosong, menjadi bagian manajer atau apa gitu. Nah, yang dimaui atasannya, usernya atau lebih tinggi atau general manajernya misalnya manajer ya. Dia maunya orang yang tipikal seperti apa? Kembali ke usernya. Memang, dan itu sifatnya akan subjektif. Jadi begini contohnya, misalnya ada 10 orang berangkat dari sama-sama bareng dari graduate, semua dibekali sama, kemudian kompetensinya sama, ya kan? Yang membedakan adalah nanti attitude atau perilaku masing-masing orang. Nah dalam perilaku tadi kan bagian juga dia kan terdevelop dirinya dari 4 kriteria tadi. Apakah tipikalnya dia itu sebagai leader atau sebagai manajer yang mengatur, kemudian atau entrepreneur atau entertainer. Sebetulnya dia masing-masing orang udah punya nih. Nah, kalau dari sisi skillnya, dari sisi pengetahuannya lolos saringan. Pertama yang daftar 100 orang, otomatis kan nggak mungkin 100 posisinya satu. Betul. Nah itu tersaring dengan banyak ada tes dan macam-macam ya. Nah kalau sudah ketemu 10 yang dibutuhkan 10 ini semua sama. Ya skill dan knowledge-nya sama. Sama. Ini berangkatnya bareng, semua sama. Semua tahu bisa menyampaikan. Nah tinggal satu yang dimau itu yang kecenderungannya kemana. Kan tiap jumlahnya kan 100% tuh, 4 item tadi. Apakah dia kuat di leadernya atau kuat di entertainnya misalnya. Tapi bisa jadi kalau perusahaan itu atau section tersebut atau departemen membutuhkan orang yang mempunyai entertaining tinggi. Karena kenapa? Karena bisa jadi orang-orang di lingkaran di situ itu sudah skill semua. Sudah bisa mendukung. Tapi supaya ini bisa kelihatan hidup, kemudian juga bisa bareng bergerak bersama-sama, dibutuhkan orang yang lebih condong tinggi, dia bisa entertain gitu ya. Gitu. Atasannya boleh milih itu. Betul. Jadi nggak harus orangnya pintar sekali. Semua udah pintar. Iya. Pada waktu ditanya
dalam satu panel misalnya, yang ditanya orang ini halo teknis, sementara yang satu lagi datang berbeda pertanyaannya misalnya, terus penilaian jadi berbeda. Nah kan jadi nggak fair juga. Nah setelah biasanya kalau sudah masuk panelis itu beberapa orang penguji kan, orang penguji, kemudian dia menyodorkan, ini loh menurut saya ada 4 orang dari 10 tadi yang berpotensi. Silahkan atasan untuk memilih dari situ. Nah dia memakai, karena sudah semua 4-4-nya bagus. Betul. Dia hanya memakai sistem subjektivitas atasan. Karena dia membutuhkan bahwa di tempat saya itu sudah ada 7 orang yang tipikalnya ini. Oh masa semua mau jadi semua siap. Leader ngatur ininya kan. Mungkin diperlukan juga penyeimbang. Itu atasannya, sehingga si orang tadi, kalau saya melakukan interview, biasanya saya akan nanyakan di akhir pertanyaan, akhir sesi itu, seandainya kamu tidak terpilih, apa yang akan kamu lakukan? Oke, wah ini juga bocoran nih, siapa tahu nih ada yang mau interview ketemu. Nanti kamu ketemu saya ya. Ada pertanyaan itu, karena itu harus jawab jujur. Misalnya jawabannya, ya saya akan tetap kayak gini. Itu dari intonasinya kan ketahuan dia. Iya, padahal semua orang itu ditanya yang sama. Tapi waktu dia ditanya sendiri kan tidak ada pesaingnya. Betul. Dia merasa bahwa wah saya itu kalah ini. Belum apa-apa sudah diomongkan. Kalau kamu nggak kepilih kan. Nah itu akan ketahuan gitu. Ini dari sisi psikologis ya. Tapi saya nggak belajar psikologi, jadi salah deh. Tapi seperti itu. Kalau ini ketika pertanyaannya apa yang perlu diwariskan ya sebenarnya. Iya betul Mas, walaupun ceritanya panjang ya udah kembali lagi kita. Kembali lagi. Ini saya mewariskan apa ya? Mewariskan apa yang mau saya omongkan aja. Atau ada spesifik Mas yang mau di ini? Apa ya? Ya mungkin itu tadi sebenarnya sudah. Ya, yang jelas perusahaan ini sudah cukup bagus, sudah cukup mature ya, cukup dewasa, cukup tua gitu. Semua sistemnya sudah terdevelop dengan bagus. Sebetulnya kita cukup bersyukur sebagai karyawan di sini itu bisa membesarkan perusahaan ini. Ada organisasi yang menyebutkan besarkanlah. Boleh nggak nyebutkan nama? Ya boleh aja. Nanti dipotong ya. Jadi kalau Muhammadiyah bilangnya. Muhammadiyah. Iya. Besarkanlah Muhammadiyah, tapi jangan mengambil keuntungan dari Muhammadiyah. Tapi kalau perusahaan ini ya besarkanlah perusahaan ini, karena itu adalah pilihan kita untuk mencari nafkah pada keluarga. Jadi perusahaan ini sudah memberi cukup banyak, tapi orang semua kembali ke orang masing-masing. Pilihan tadi. Apakah mau di kolam besar jadi ikan kecil atau jadi ikan besar di kolam yang kecil. Padahal ikannya ya segitu-gitu aja. Iya itu. Jadi kalau masuk kolam kecil jadi kelihatan besar. Nah, gitu. Karena temennya cedul kan. Oke. Kayaknya refreshing banget bener ngobrolnya dengan Mas X ini. Jadi tadi udah ada tiga yang harus dimiliki sebagai karyawan gitu kan. 3 itu kan skill, knowledge, attitude, perilaku itu juga penting. Berangkat dari kisah Bangau dan Angsa ya. Itu tadi itu juga kembali misalnya untuk teman-teman operation atau operator juga, bahwa pelajaran dari si Angsa tadi ya, walaupun kita udah terbiasa merasa skill kita udah sangat kompeten, ahli banget, melebihi ahli mungkin gitu kan. Tapi jangan sekali-kali nyoba melewati prosedur kerja. Nah kira-kira gitulah. Itu yang ganjalannya itu adalah di perilaku kita. Kalau kita tidak menjaga perilaku kita, bisa itu nyerempet tadi atau mungkin terjadi insiden dan bisa jadi kan itu adalah bahkan kita jadi lupa seperti Angsa tadi kan, dia punya kemampuan terbang, lupa terbang gitu ya. Itu sisi operation. Kalau dari sisi lagi yang lain mungkin engineering atau ya karyawan juga sih ya attitude tadi apa aja gitu ya. Ada 4 ya kan, attitude tadi ada 4. Leader,
tipikalnya leader, manager, entrepreneur atau entertainer. Dan entertainer. Jadi bukan atau. Oh iya, dan entertainer. Jadi semua orang itu harus punya 4 ini. Iya. Pasti punya 4 sebetulnya. Pasti punya 4, cuma persentasenya kecenderungannya gitu ya. Kemana? Itu dijamkan. Kembali lagi. Dia diingat-ingat. Ya betul, dan itulah nanti yang menjadi penilaian daripada atasan kalau ada kesempatan promosi. Maka selama dia punya 4 ini, maka tinggal atasannya atau promosinya tadi orangnya itu usernya mau memilih yang mana dari attitude gitu ya. 4. Iya, dari 4 itu ya. Bagian dari itu. Oke, menarik. Dan itu tidak salah dari orang yang lain itu bukan ada yang nggak kompeten, nggak mungkin kompeten. Ya, nggak mungkin nggak kompeten. Tapi memang kecenderungan dari usernya tadi. Betul, jadi kesempatan itu mungkin bukan ke dia karena yang dibutuhkan adalah yang kecenderungannya kemana yang pilih saat itu. Yang penting ikhtiar tadi Mas. Mas tadi istilahnya ikhtiar. Apa tadi? Istilahnya apa tadi Mas? Oke lah, nanti kita playback aja videonya. Istilahnya lupa sendiri yang ngomong. Oke, itu tadi itu kira-kira yang ingin disampaikan lah ke yang muda-muda, ya kan? Yang masih berkarya ya di perusahaan. Itu perlu diingat dan itu sangat refresh banget menurutku, ya menyegarkan lah masukan-masukan dari Mas X gitu ya. Tapi kalau dari filosofi, ada nggak filosofi lagi dari sisi Mas X dalam berkarya tadi, filosofinya kira-kira? Untuk saya sendiri itu memang karena saya sudah terlanjur memakai pakaian kejawen ya. Jadi filosofi saya adalah mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur. Ini sering diulang kayaknya tapi aku. Mikul itu adalah mengangkat di atas kepala. Oke, mengangkat di atas kepala. Jadi bukan di atas begini, tapi di atas kepala, nempel di kepala. Mikul dhuwur. Ya, mikul yang tinggi. Mengangkat yang tinggi. Dan mendem jero. Mendem itu ditanam sedalam-dalamnya. Nah, itu gimana? Nah, itu filosofinya adalah kalau saya itu memberi apresiasi yang sangat tinggi pada senior-senior kita, pendahulu kita. Jadi walaupun mereka ada kekurangan, jadi apresiasinya itu adalah harus diangkat setinggi-tingginya. Itu di level apapun juga ya, selama dia masih senior kita, lebih tua dari kita, dia dituakan, itu perlulah kita minta wejangan-wejangan, beri nasihat, karena mereka lebih punya pengalaman hidup. Betul. Sehingga kita mikul dulu. Kemudian mendem jero, betul, hormat. Hormatnya mungkin bukan berarti berlebihan sekali. Ya. Kemudian mendem jero itu artinya setiap orang itu punya kesalahan. Dia itu juga punya kesalahan, manusia juga kan. Tapi kekurangan, kesalahan itu kita pendam sedalam-dalamnya. Enggak usah tungkit-tungkit lah. Namanya juga sudah orang tua gitu kan, atau pendahulu kita yang sudah berjasa. Misalnya kalau di perusahaan ini kita masih perlu mengingat-ingat orang-orang yang terdahulu gitu. Bahkan di tempat kita ada di departemen kita ya, kan ditempel foto-fotonya. Oh iya. Nah, manajer. Ya, manajer yang dahulu gitu. Itu saya pada waktu kemarin dicopot itu saya marah gitu. Jangan dicopot. Oh enggak Pak, ini mau dicat ulang. Ada apa-apa. Karena kita perlu melihat juga siapa sih di belakang departemen ini yang sudah besar ini. Jadi kita perlu ingat. Kalau ada kurang-kurangannya ya sudahlah kita pendam sedalam-dalamnya, kita ambil manfaatnya apa yang sudah diberikan dia. Itu filosofi yang mikul dhuwur mendem jero. Yang kedua, filosofi kedua itu nguwongke wong. Itu mungkin sudah sering didengar. Nguwongke wong itu memanusiakan orang. Memanusiakan orang. Jadi semua kita anggap sama gitu. Jadi jangan menganggap bahwa posisi kita di atas maka yang di bawah itu menjadi tidak kurang dihargai lah. Gitu. Jadi itu nguwongke wong itu penting sekali. Yang sama yang muda juga kita nggak perlu istilahnya kalau sekarang itu bully terlalu berlebihan, tapi kalau cuma sekedar guyon sebetulnya sih tidak apa-apa. Ya, artinya kita juga bisa melihat, sebetulnya harus bisa melihat bahwa apakah orang ini bisa nggak kita ajak candaan yang seperti ini kan, guyonan seperti ini. Kadang kan ada orang yang bisa terima juga. Ini yang
Ini yang perlu juga kita bisa memahami tiap orang, melihat dari caranya orang keseharian seperti apa, kalau itu karyawan kita atau teman-teman kita gitu ya. Ya itu saya rasa yang perlu ini dua itu dipegang, ya. Mas X. Saya pegang ya. Khususnya saya. Kalau yang lain silahkan aja mungkin berbeda. Kalau saya tetap menghargai orang yang lebih tua, yang seniorkan, yang walaupun sudah tidak ada di sini, kita tetap mikul dhuwur mendem jero. Kemudian juga dalam pergaulan sehari-hari kita harus ngomong ke wong ya. Oke. Itu yang diingat nih. Jadi kalau mau ketemu Mas X ya itu juga diingat, jangan asal-asal masuk ya kan. Itu yang dipegang Mas X soalnya dua ya. Oke, ini bukan ancaman. Oh enggak ancaman. Menjelang akhir biasanya pasti kalau di akhir sesi ada pesan-pesan ya kan. Pesan-pesan apa Mas yang ya disampaikan untuk para karyawan di area pekerjaan supaya lebih semangat gitu dalam performa. Iya, sebetulnya kalau dari untuk karyawan sih sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa ini perusahaannya sudah mature, sudah sudah ya cukup tua istilahnya, cukup berpengalaman, kemudian orang-orangnya juga sudah cukup kompeten semua, maka sebetulnya kita tinggal membesarkan saja, membesarkan perusahaan ini, apa yang bisa kita lakukan, kita berikan, ya betul, membesarkannya kita upayakan. Hal sekecil apapun kalau kita bisa memberi kontribusi itu sangat membahagiakan kita, terutama untuk karyawan sendiri, ya kan? Karena kita misalnya kita hanya mengambil UB, selama UB-nya atau overburden atau tahap penutupnya tercapai, batu bara yang terekspos banyak, kita nggak perlu sampai mikir-mikir pengapalannya misalnya. Untuk karyawan yang di lingkungan di section operation bagian itu cukup dia ya berupaya betul-betul sesuai dengan yang dimaui oleh perusahaan, targetnya tercapai, maka itu harusnya menjadi kebanggaan dia. Misalnya kalau ada masalah nggak bisa tercapai, kemudian dia berupaya untuk bisa mengembalikan lagi, mencapai lagi, itu juga itu juga menjadi bagian dari rasa bangganya dia menjadi karyawan di situ. Nah, itu kalau untuk yang karyawan ya. Tapi kalau untuk yang teman-teman alumni misalnya, nah, aku belum nanya. Nah, itu karyawan gitu kan. Nah, karyawan ya pada umumnya itulah. Saya rasa saya nggak perlu banyak berfilosofi. Mungkin banyak pendahulu saya atau yang lain yang pernah juga disampaikan itu hal yang normatif, tapi itu yang perlu betul-betul disadari, tidak sekedar ada orang ngomong sama terus itu berulang-ulang kita omongkan itu karena memang itu penting gitu. Sehingga memang banyak orang yang akan mengatakan seperti itu. Jadi ya berupaya ya menjalankan sesuai tugas dan tanggung jawabnya lah ya. Tupoksi. Pasti epoksi lah, tupoksi ya. Pasti lah udah pokoknya ya tunjukkan aja memang kita adalah karyawan yang mau membesarkan nama perusahaan. Itu Mas ya, kalau untuk perusahaan. Nah terakhir, ya tadi yang kita Mas X ya kan. Mas X ini ya termasuk yang dituakan juga di organisasi kealumnian perguruan tinggi ya, atau universitas ya, alumni yang ada di sini. Alumni UPN ya, misalnya alumni UPN yang banyak tinggal di daerah Sangatta. Karena kita nggak nyeritakan dari sejarahnya Mas X bagaimana sempat jadi ketua ya, enggak masalah bagiannya alumni lah, tapi apa pesan-pesan Mas yang untuk adik-adik yang lebih muda? Kalau cerita alumni panjang lagi Mas, panjang lagi bisa episode seminggu nggak selesai sampai bosan. Ya pada umumnya saya mau cerita aja karena lebih enak kalau kita cerita daripada ngasih wejangan. Ceritanya itu pada zaman tahun 1876. Jauh lagi. Ya, itu pada saat Mangkubumi itu mau membuka kerajaan Islam baru. Jadi dari Demak, dari Demak dia mau bermigrasi barengan membuka kerajaan baru Islam di tanah Jawa gitu. Nah itu cucu dari Sultan Agung. Nah pada saat dia dari Demak itu di daerah-daerah utara
Jawa Utara, Jawa Tengah sebelah utara. Jawa Tengah sebelah utara. Ya, dia mau turun ke selatan. Ya. Nah, pada saat dia mengajak rombongannya, termasuk pamongnya, ada juga rakyat biasa yang mau diajak untuk membuka kerajaan baru. Ya. Kemudian dia suatu ketika dalam perjalanan menemukan daerah yang tepat antara Gunung Merapi sama Laut Selatan. Oh, nah, itu dia posisi Mangkubumi yang sekarang. Ya, dan pada waktu turun, dia nemukan di situ ada namanya Alas Mentau, jadi suatu hutan yang lebat, yang banyak isinya itu adalah pohon nangka dan pohon kelapa. Ya gitu. Ya, ini ceritanya menarik. Apa berdapat ceritanya? Ya. Mas. Tapi yang lain belum dapat ceritanya. Nah, itu pada saat di itu karena bawa rombongan banyak, maka dia memerintahkan, Mangkubumi tadi memerintahkan sama koki-kokinya, chef itu. Ya, tukang masak. Iya, ini banyak orang, kamu masak dengan apa yang ada di dalam hutan ini. Nah, chefnya begitu lihat, waduh banyak kelapa, banyak nangka. Akhirnya dia mencari nangka muda, nangka yang muda, tidak boleh nangka tua. Kalau nangka tua untuk dessert. Nah, nangka muda. Buaya nangka muda, jenis-jenisnya macam-macam. Nangka muda itu ada jenis goyor, ada jenis jenisnya nangka, pohon nangka itu banyak. Tapi yang cari yang muda. Kemudian ambil buah kelapa yang setua-tuanya supaya santannya jos gitu kan. Nah, akhirnya udah dikumpulkan, kemudian mulailah masak. Jadi yang nangka muda tadi diambil nangka-nangka yang muda dimasukkan. Kemudian dicampur dengan santan dari kelapa yang udah tua. Campur, udah dikasih gula merah supaya rasanya manis. Kemudian dikasih tambahan lagi, ada krecek, ada tambahan telur, kan? Diaduknya lama dia. Harus diaduk-aduk terus itu sampai 24 jam. 24 jam. Iya, 24 jam. Betul. Supaya betul-betul nanti matang. Nah, itulah cikal bakal gudeg. Nah, itu jadinya gudeg itu dari situ. Tahun lama dari 1876 atau 75 pokoknya nanti di search Google ya. Mangkubumi ya. Ya. Itulah cikal bakal gudeg yang dikenal di Jogja. Dan kebetulan di tanahnya itu di tengah itu memang di tengah-tengah antara Gunung Merapi dan Laut Selatan. Itu sekarang jadi Keraton Yogyakarta. Oh, itu posisi keraton itu ya? Bukan yang Jalan Mangkubumi. Ya, Mangkubumi. Ya, itu nama jalannya. Nah, ini kayak lewat situ ya, Mangkubumi waktu ke keraton. Jalannya ke atas, lurus ke ini malah cerita aja. Lanjut Mas, pesan-pesannya dari gudeg tadi Mas. Dari gudeg itu cerita asal mula gudeg. Nah, yang apa namanya mau saya sampaikan dari cerita membuat gudeg tadi itu adalah gudeg itu dari nangka muda dan kelapa tua. Sehingga kalau di alumni kita itu juga banyak anak-anak muda. Ya, kan? Anak muda yang baru masuk, baru bergabung. Kemudian ada juga yang sudah senior gitu kan. Nah, itu menjadi perpaduan yang bagus gitu. Jadi tidak nanti tua-tua semua yang udah selesai kan. Nggak jadi gudeg lagi. Atau muda-muda semua tapi ya gimana jadi kuah nanti. Jadi ini perpaduan yang sudah bagus, tetap dipertahankan dan itu harus tetap diaduk-aduk terus. Artinya bukan suksesi gitu ya, tetapi sering dilakukan kumpul gitu. Tetap dilakukan reguler untuk bisa bersilaturahmi, kumpul-kumpul sama yang tua jangan dilupakan. Nanti seperti yang saya bilang tadi kan ada filosofi sebelumnya tadi. Mikul dhuwur mendem jero tadi ya jangan dilupakan. Yang muda-muda juga maulah dirangkul juga sama yang tua-tua. Ini nah fungsinya tadi ada telur, ada ini itu adalah yang termasuk yang memimpin jumlahnya kan sedikit itu ya. Nah, ya pengurus lah. Pengurusnya itu juga jangan bosan-bosan untuk bisa berkreasi atau memedaskan gudeg. Krecek. Ya, ini kayak takarang-karang sendiri, tapi memang benar seperti itu. Jadi memang di alumni kita cukup banyak. Dulu jumlahnya sedikit, berawal dari rumah ke rumah. Itu kan. Sekarang mau ke rumah juga susah gitu karena jumlahnya udah banyak sekali.
Nah ini yang jangan dilupakan, mumpung kita bisa kumpul satu tempat, silaturahmi tetap harus dijaga. Yang jauh-jauh jangan merasa itu orang luar, selama dalam paguyuban yang sama, maka diharapkan juga dia mau ikut membaur juga. Nah, nanti susahnya kalau kita sudah pengurusnya sudah ngejar sana sini tapi yang diajak nggak mau, itu kan yang itu juga bagian dari seni tadi. Iya, ngajak orang kumpul. Ya itu. Okay. Nanti cerita how difficult people, how to handle difficult people, tambah panjang lagi nanti episodenya berikutnya pakaiannya berbeda. Pakai dasi. Iya. Saya rasa itu. Jadi tetap memakai moto Gayeng Rukun Sejahtera. Gayeng itu ya begini kan. Kemudian rukun itu juga jangan sampai ada ribut-ribut. Sejahtera itu ya wellness. Gayeng sama guyup sama Mas? Gayeng sama guyup. Gayeng itu lebih bersifat senang itu. Nah, oke. Gayeng, kalau omongan gayeng itu ngomongnya bisa panjang lebar, bisa ini itu ngomongnya gayeng. Kalau guyup itu bisa kayak rukun ngumpul. Ya. Gitu. So guyup. Oke, Gayeng Rukun Sejahtera itu harus tetap dijaga. Ya, Mas X ya, itu pesan-pesan dari Mas X untuk karyawan ada, untuk alumni juga. Udah banyak lah. Untuk calon-calon yang mau ada rencana promosi ya. Oh iya. Untuk tapi itu bukan tips ya. Tapi bukan tips, itu artinya apa? Itu gambaran filosofi dari Mas X ya. Mas X sendiri bukan tipikal yang ambisius ya. Ambisius tadi bukan sebetulnya, tapi tunjukkanlah apa yang bisa kita berikan untuk perusahaannya, itu dulu ya. Memang selama walaupun kita 12 tahun misalnya kita sebagai karyawan ya memang tugas kita membesarkan nama perusahaan kan. Karena kita hidup dari perusahaan. Mungkin gitu kira-kira. Jangan sampai ini mau berakhir ya. jangan sampai kita itu bekerja itu berdasarkan bandrol. Nah ini cerita panjang lagi. Nggak selesai lagi. Berdasarkan bandrol itu artinya begini. Saya punya target nanti 5 tahun jadi superintendent, 10 tahun jadi manajer segini. Setelah itu kamu ngapain ya? Kamu nggak kerasan lagi. Itu kalau menurut saya gitu loh. Jadi tetap aja ngalir saja. Kalau misalnya nggak jadi ya nggak apa-apa. Memang yang diambil ternyata bukan tipikal dari 4 tadi. 4 tadi ada, cuman mau mana yang dicondongkan sama atasan itu. Mas. Kan seperti itu. Kalau nggak naik terus ya. Memang kebetulan yang dicari bukan kecondongan yang ini kan gitu. Setuju. Oke, itu tadi udah panjang banget ini Mas ya, kayaknya baterai kamera sampai habis gitu kan. Sampai panas. Sebelum kita tutup, tadi kan janji kita ada giveaway tadi batik tadi, cuman kuisnya belum dikasih pertanyaannya ya. Nah, kira-kira apa Mas pertanyaan dari video episode kali ini, Inspirasi Kota Tambang, ini giveaway-nya apa pertanyaannya dari Mas X? Pertanyaannya yang ini tadi aja, yang barusan saya sampaikan tadi. Sebetulnya bagian dari kompetensi tadi yang ada 3. Yang ada 3. Skill, knowledge. Kok dikasih tahu jawaban sekali? Belum ya? Itu belum pertanyaan ya? Itu belum pertanyaannya. Yang bagian attitude, bagian perilaku itu ada 4 item yang harus dipunyai tiap orang untuk bisa jadi itu bagian dari yang akan terpilih untuk kalau misalnya ada promosi, ada kenaikan tingkat. Itu gambarannya orang itu sendiri sebetulnya. Orang itu sendiri itu ada 4. Apa aja? Itu ya pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya gitu untuk mendapatkan. Jadi jawabannya sudah ada. Tinggal kalau nggak jelas diulang lagi. Berarti nanti pas bagian itu nggak tak kasih kisi-kisi menit keberapa. Jadi itu untuk mendapatkan giveaway-nya 1 kain batik buatan tangan Mas X ya, 2 meter. Dan nggak bisa ngulang lagi ya? 2 kali berapa Mas? 2 kali 1,5. 2 kali 1,5 ya. Ini udah batik keberapa? Ini kalau nggak salah sudah ke 80 sekian. 80. Bener nih Mas? Iya. Nah ini udah lukisan batik ke 80 sekiannya Mas X ya. Cara menjawabnya nanti boleh dijawabnya ke IG DM ya. DM-nya ke Instagram saya ada di sini 13 Iwan. Kemudian ya itu aja, nanti DM, nanti kita pilih lah, sama boleh nanti tambahkan komentar di episode video ini. Komentar yang paling menarik yang nanti kita putuskan mendapat
giveaway kain batik 2 x 1,5 meter ini. Oke Mas Iqbal, terima kasih banyak. Sama-sama ini luar biasa sharingnya. Ngobrol-ngobrol di angkringan. Iya, semoga ini memberi inspirasi buat kita-kita yang lebih muda ya. Kebanyakan yang lebih muda kan. Ya, atau pesannya juga berlaku untuk yang tua-tua. Untuk yang tua, karena yang tua mesti ada yang lebih tua lagi. Ya. Semoga menginspirasi, bisa, menurutku sih ini refreshing banget, menyegarkan lah pandangan dan filosofi hidupnya dari Mas X, dan semoga Mas X juga sukses terus. Amin. Mas X berkarya, lanjutkan terus karya-karyanya Mas X, mau itu di pekerjaan atau yang lain, mau berbatik, mau nyeni membuat karya-karya yang lain juga, kita semua pasti mendukung. Buat alumni juga pasti selalu mendukung, dan kita tidak boleh melupakan guyupnya, gayanya, rukunnya untuk sama-sama dalam satu organisasi alumni tadi ya UPN. Tetap jaya gitu. Tetap jaya. Jaya. Oke, terima kasih sampai di sini episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.